Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Ya, baiklah pemirsa dan juga hadirin, Anda masih bersama kami di I'm Possible, dari Impossible jadi I'm Possible. Baik, kita akan menampilkan foto-foto kepada Anda semuanya, termasuk Miss Mary, kepada Captain Esther dan juga Yora. Ini ada foto-foto ya yang mungkin kita bisa lihat. Foto-foto ini adalah merupakan berbagai kegiatan atau profesi yang dilakukan oleh perempuan, walaupun sebenarnya umumnya dilakukan oleh laki-laki. Nah, jadi tadi ada yang kuli bangunan, bahkan pebalap motor. Iya. Saat ini memang kita sudah sering menjumpai. Nah, bahkan security pun ya sekarang sudah bisa kita jumpai seorang perempuan. Boleh kasih tepuk tangan untuk wanita-wanita hebat di Indonesia. Salah satunya Yora dan juga Captain. Nah, apa komentar dari Miss Mary sendiri? Iya, ini luar biasa ya, karena seringkali kita melihat sosok wanita yang bekerja, apalagi di ranah yang biasanya didominasi oleh pria, itu membuat kita merasa, aduh kalau dia aja bisa, masa sih kita nggak bisa gitu. Dan itu menyemangati kita. Dan menurut saya bukan hanya saya nih, karena menurut saya justru yang lebih tepat ada Kapten Esther di sini, yang bahkan juga punya pengalaman bekerja sebagai kuli bangunan, sebagai tukang listrik. Betul ya Kapten ya? Ya, kira-kira pada saat saya di Amerika, ketika itu memang saya sudah tidak ada uang dan tidak ada pekerjaan yang bisa saya lakukan selain di tetangga di mana orang yang saya tinggal itu sedang membuat pagar dan saya perlu makan. Saya tidak bisa minta orang tua saya karena memang tidak ada. Jadi saya menawarkan diri saya untuk membantu dia untuk membuat pagar sehingga keahlian saya apa? Ya saya bisa melakukan aduk semen, ya saya aduk semen. Mungkin kalau saya bisa pulang, mungkin saya pulang. Tapi karena I still have that dream. Jadi saya lakukan, saya buat pagar. Saya bantu dia bangun satu kamar, terus membantu dia untuk memasangkan listrik. Jadi ada sikring, ada instalasi, ada kalau 4 musim tuh ada fiber yang mesti ditempel di wall ya. Has to be soundproof atau lebih tidak dingin ya. Nah dari situlah saya belajar sesuatu yang baru. So saya pikir kita perlu pergi keluar dari comfort zone kita untuk melakukan sesuatu dan belajar sesuatu yang baru. Tidak ada salahnya, tidak ada satu pekerjaan yang hina dimanapun. Kalau kita mau melakukannya dengan sincere, dengan tujuan yang mulia, saya pikir. Dan you can see in the back tadi itu adalah satu pekerjaan-pekerjaan yang mulia, saya pikir. Ya, kita lakukan sesuatu yang baik, yang baru, dan itu menjadi berkat bagi orang lain. Do it. Melayani. Jiwa melayani. Yes. Saya pikir itu. Baik. Nah untuk Yora sendiri, Yora kalau melihat tadi kan juga sebenarnya boleh bisa dibilang itu adalah mencerminkan diri sendiri juga gitu. Apa komentarnya untuk Yora sendiri bahwa sekarang Yora berprofesi yang umumnya mungkin dilakukan oleh laki-laki? Kalau buat aku sih Mas Sergi sekarang itu udah bukan lagi pekerjaan perempuan, pekerjaan laki-laki lagi ya. Karena sebenarnya kan kita sama-sama manusia ya, sama. Cuman kita lebih fokus aja sekarang pekerjaan kita apa, yang seperti Captain Esther bilang, panggilan kita apa sekarang, ya kita lakukan itu secara profesional. Selama itu secara profesional, it's okay semuanya gitu. Iya, betul. Oke, baik. Nah, Cap, ini mohon maaf, ini karena ada 2 generasi yang berbeda nih. Ini dari generasi sekarang, yang sekarang adalah seorang pilot, dan yang generasi terdahulu adalah Captain Esther. Pioneer Ya. Oke. Cap, apakah ada perbedaan generasi yang dulu dengan profesi perempuan yang dengan profesi laki-laki? Sementara di era sekarang ini kan sudah ada boleh dibilang persamaan lah. Apa komentarnya? Ya memang pada saat saya mengawalinya di kala itu sangat distinct sekali, sangat jelas bahwa karena itu sesuatu yang baru, mendobrak sesuatu kebiasaan yang tidak biasa, sehingga saya hampir patah semangat di tengah jalan. Tapi tentunya ada di dalam hati katakan don't stop here. You are not the problem, you are the problem solver. So stick with it. Jadi saya tetap dan saya merasa bahwa apa yang saya lakukan saat itu ada buahnya. Generasi penerus, walaupun mungkin tidak di dalam satu company, tapi ini adalah spearhead. Menjadi spearhead adalah di depan untuk membuka jalan bagi yang lain di belakangnya. Saya pikir
you need to do that. Saya percaya setiap kita ada panggilan hidupnya yang benar-benar Anda sendiri yang tahu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Dan yang menonton hari ini juga pasti terinspirasi dan tergerak untuk melakukan hal yang sama ya. Ya, betul sekali. Yes. Nah, untuk support sendiri dari keluarga mungkin kalau Yora bagaimana sekarang ini? Wah, supportnya support banget sih Mas. Jadi dari papa, terutama papa ya, itu support aku banget. Jadi papa tuh orang yang selalu mengingatkan bahwa kamu tuh bisa, kamu tuh bisa. Karena dia kebetulan pilot, jadi dia tahu karakter kamu tuh bisa. Padahal aku tuh dulu sangat tidak percaya diri banget. Kalau mama, wah udah gak usah ditanya lagi deh. Mama tuh selalu nungguin aku kalau mau pulang terbang, nganterin aku kalau berangkat terbang, jadi selalu ada. Kebetulan sekarang aku udah nikah, suami aku juga full support banget. Jadi apapun yang aku lakukan asal aku bisa jadi blessing dan juga aku juga bahagia melakukan itu, semua keluarga aku support. Boleh tahu profesi suami? Pilot juga. Jadi itu hikmahnya menjadi seorang pilot bagi seorang Yora. Oke, kasih tepuk tangan. Luar biasa. Tapi Mas Irgi dan juga pemirsa di rumah, walaupun malam ini kita memang membahas tema menembus batas ya, dan ini dalam rangka Kartini, tapi ada satu pesan penting sebagai wanita yang saya juga ingin bagikan kepada Anda semua. Oke, kita lihat pesan berikut. Wanita memang serba bisa, tapi bukan berarti dia tidak butuh siapa-siapa. Nah, dan itulah pesan yang saya ingin bagikan khususnya di malam ini, di akhir segmen ini. Kenapa? Karena ya wanita memang kita serba bisa. Ya kan kita bilang tentang emansipasi. Pria bisa, masa wanita nggak bisa. Tapi walaupun hari ini kita membahas tema menembus batas, ingat jangan sampai kita kelewatan batas. Alias kebablasan. Sebagai wanita ada sikap yang harus kita jaga. Oke, tetap menghargai pria, ada batasan-batasan di mana kodratnya kita adalah sebagai wanita. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan malam ini, walaupun wanita kita serba bisa, ya, tapi kita bukan berarti tidak butuh siapa-siapa. Kita juga harus saling menghargai satu sama lain dan bersinergi satu sama lain. Oke? Oke. Baik, berkenaan dengan Hari Kartini ini juga mungkin saya ingin bertanya kepada Captain. Mungkin ada yang ingin disampaikan karena Captain sendiri boleh dibilang adalah pendobrak atau pionir dari profesi yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada generasi perempuan saat ini. Jadi ahlinya. Once you become jadi ahlinya, Anda bisa melayani lebih besar lagi di bidang Anda. Jadi ahlinya. Jangan separuh-separuh. Don't become a mediocre. Do the best, focus on it, Anda bisa melayani lebih besar lagi. Terima kasih banyak Captain. Dan untuk Yora sendiri, apa harapannya bagi Yora untuk para perempuan Indonesia? Untuk para perempuan Indonesia, semoga perempuan Indonesia semakin berani untuk mengambil kesempatan yang di depan mata. Karena seringkali kan kesempatan di depan kita takut gitu ya. Jadi tetap jadi perempuan yang berani untuk mewujudkan cita-cita kalian. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Yora. Terima kasih banyak Captain. Luar biasa atas kehadiran dua narasumber kita yang telah berbagi kepada kita semuanya. Tentunya ini menginspirasi kita semuanya, khususnya kepada para perempuan-perempuan Indonesia. Bahwa profesi itu tidak ada perbedaan, laki atau perempuan. Yang penting berani dan seperti yang dikatakan oleh Captain Esther, kalau mau diakui maka jadilah ahlinya. Terima kasih banyak. Nah, karena ini momen spesial ya, jadi kita juga ingin mengabadikan momen kita dulu dengan Oppo F11 Pro, potret memukau dalam gelap. Kita foto dulu ya. Ayo. Yuk. Oke. Nah, Baik, dan seperti biasa di akhir acara, satu yang kita tunggu-tunggu adalah pesan possible Mary Riana. menjadi wanita zaman sekarang gampang-gampang susah. Memang sih kita lebih bebas melakukan apa saja. Tapi kita tidak boleh lupa dengan tanggung jawab yang ada. Jadilah wanita yang tangguh, yang bisa bangkit walaupun berkali-kali jatuh. Yang tegar dan tidak mudah mengeluh. Jadilah wanita yang bijak dalam berpikir, bertutur kata dan juga bertindak. Bukan hanya wanita yang punya mimpi, tapi juga mandiri, pantang menyerah dan percaya diri. Bukan jadi wanita yang bikin beban, tapi jadi wanita yang bisa diandalkan. Jangan terperangkap oleh stereotip yang salah yang mengatakan bahwa wanita adalah makhluk yang lemah. Justru menjadi wanita adalah sebuah anugerah
yang harus disyukuri setiap harinya. Jadi untuk Anda, wanita Indonesia, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Wujudkan mimpi, jadilah inspirasi. Karena Anda lah Kartini masa kini. Oke? Oke. Baik, sekali lagi kami dari Impossible mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Kapten Esther dan juga Yora. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Miss Mary ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih banyak untuk hadirin, pemirsa dan juga Oppo. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Dan kita ketemu lagi di Impossible. Dari Impossible jadi Impossible. Metro TV, knowledge to elevate. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton Impossible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung Impossible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di Studio Grand Metro TV. Oke? Ya, laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.